Shalom, puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Kita angkat pujian karya terbesar dari hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang puji, yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu. Kami undang Roh Kudus, kami buka hati pikiran kami
untuk datang memuji memuliakan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita lanjut memuji Tuhan dengan lagu Tak Satu Pun. Tak satu pun. Tuhan seperti Kau Yesus, apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakan ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Anis penyakit pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tak satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus sahabatku. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau memelihara hidup kami, memberikan kami makanan setiap hari, begitupun juga makanan rohani, supaya iman kami boleh bertumbuh di dalam firman. Kami siap buka hati pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 saya baca. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salam. Luar biasa firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini. Ada beberapa poin yang ingin Tuhan sampaikan buat kita pada hari ini. Di samping kita
belajar rendah hati di hadapan Tuhan, kita juga dituntut untuk tetap berlaku adil dan mencintai kesetiaan. Bapak Ibu, ada 3 poin yang ingin yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya di Mika 6 ayat yang 8. Pertama, berlaku adil. Berlaku adil itu artinya sama, tidak membeda-bedakan, sejajar, sama rata, tidak berat sebelah, seimbang. Itulah berlaku adil, tidak membeda-bedakan apapun atau memberikan sesuatu sama-sama, tidak boleh yang satu diberikan, yang satu tidak. Berlaku adil. Berlaku adil artinya dalam firman Tuhan ini kita diminta untuk tidak membeda-bedakan satu yang lainnya dalam hal melakukan, memberi, atau dalam hal bersikap kepada saudara-saudara kita, atau bersikap terutama kepada keluarga dekat kita, orang tua kita, anak kita, istri kita. Kita harus berlaku adil dalam bersikap atau mengambil keputusan, berlaku adil dalam memberi sesuatu kepada mereka. Tentu Bapak Ibu, dalam pribadi kita tidak mudah untuk melakukan adil, karena ketika pun kita menerima sesuatu dari orang, tentu kita bisa menilai apa yang kita dapat, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita kerjakan. Kembali ke pribadi kita, bagaimana kita bisa melakukan atau berlaku adil kepada orang-orang terdekat kita, terutama kepada istri, anak, keluarga. Dalam keluarga dulu kita terapkan untuk berlaku adil. Kita punya anak 2. Ketika mereka berangkat sekolah, bagaimana kita berlaku adil memberikan perhatian kepada mereka 2. Memberikan uang jajan atau memberikan perhatian buat mereka. Tentu itu sangat sulit bagi kita, tetapi mari kita belajar apa yang menjadi firman Tuhan hari ini yang kita renungkan. Kita berusahalah untuk berlaku adil. Kedua Bapak Ibu, di samping berlaku adil, kita mencintai kesetiaan. Dalam mencintai kesetiaan artinya kita harus setia dalam bekerja, setia dalam melakukan tugas, setia dalam menerima kepercayaan, setia dalam kejujuran, setia dalam pasangan, atau setia di dalam sikap pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal setia ini mudah-mudah susah atau susah-susah mudah. Kenapa saya katakan itu? Ketika kita dalam hal-hal keterpurukan, itu membuat kita semakin dapat dekat kepada Tuhan. Tetapi kebalikannya, ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan aman, seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan, contohnya di hari Minggu kita tidak ke gereja. Setia kepada Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu atau melakukan pekerjaan
atau dalam hal lainnya kita lupa untuk bertekuk, berdoa kepada Tuhan. Kesetiaan dalam doa itu sangat penting. Itu bukti bahwa diri kita adalah rendah di hadapan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa diri kita tidak memiliki kekuatan, atau bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam kita. Seringkali kita ketika dalam posisi enak, kita lupa pada waktunya melayani di gereja, korama atau korina, atau setiap minggu ada pertemuan ibadah dari rumah ke rumah. Kita tidak datang karena kesibukan kita dengan teman-teman atau menyenangkan diri kita di luar sana. Seringkali kesetiaan itu hancur akibat kemewahan, akibat kita tidak dapat mengontrol diri kita. Begitupun juga setia menjadi pengikut Kristus itu sangat sulit. Kita ketahui Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan Tuhan atas dasar A, atas dasar B, atas alasan A, B, C, atau apapun itu, yang membuat mereka pindah keyakinan. Tuhan tidak memaksa Bapak Ibu untuk menjadi pengikutnya. Tidak, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kebebasan yang besar kepada manusia ciptaannya. Sebelum mereka mendengar berita baik Injil, mereka tidak akan dapat hukuman menurut Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan, kabar baik, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang tertulis di kitab, mereka pergi meninggalkan, jangan pernah bisa datang ke rumah Tuhan. Bagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, kesetiaan memang harga yang sangat mahal untuk kita lakukan. Tetapi mari kita belajar untuk setia kepada hal-hal yang Tuhan inginkan, kepada Tuhan tentunya yang paling utama. Dan terakhir di sini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Seringkali kita merasa sudah melakukan yang benar, sudah menyenangkan Tuhan dari pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dimanapun, di gereja maupun di sekolah. Tetapi apa yang kita lakukan belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya yang terakhir, rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau bertanya kepada Tuhan, merendahkan diri supaya Tuhan menuntun kita, memberikan kekuatan, hikmat bagaimana Tuhan inginkan apa yang ingin kita harus lakukan. Rendah hati di hadapan Tuhan, kita harus tekun di dalam membangun hubungan kepada Tuhan dengan cara berdoa, saat teduh, memuji, melayani. Mari
kita andalkan Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, supaya apa yang kita kerja lakukan hari ini, esok, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari Mika 6 ayat 8 mengajarkan kita untuk pertama adalah berlaku adil, taat, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan. 3 poin ini mengajarkan kita bagaimana kita semakin baik, semakin merubah hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sulit, tentu sulit. Itu sebabnya kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mengajari kita, menolong kita, supaya kita mampu seperti apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini, yaitu berlaku adil, setia, dan rendah hati. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah menyampaikan firman renungan yang hari ini kami dengar dari Mika 6 ayat 8, supaya kami berlaku adil kepada sesama kami, setia dalam segala hal, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, 3 poin ini betul tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan Maha Karya, Tuhan Maha Hebat, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami supaya dapat bertumbuh, berkenan di hadapan-Mu dalam pribadi-pribadi kami ini Tuhan. Ajar-ajari kami Bapa, kemana kami melangkah, apa yang kami kerjakan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup pujian penyembahan ini dengan lagu Ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku kalau kau dekat hanya penggodaku, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkatilah
Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami, bimbing kami supaya kami boleh tumbuh dan berbuah dari perilaku-perilaku kami. Kami orang yang lemah dan berdosa ini Tuhanlah yang akan menopang, menolong kami kemana kami melangkah. Tuhan berkati kemana kami kerjakan, Tuhan yang menolong. Kami tutup pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan agar banyak saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube ini bersama kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.